Om Swastiastu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Puja Alingga Sugiana dan saya sedang menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana. Namun sebelum itu, patutlah kiranya kita menghaturkan puja astungkara kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas segala anugerah beliaulah kita diberi kesehatan hingga saat ini di dalam merebaknya virus corona yang melanda dunia ini. Umat sedharma yang berbahagia, pada Dharma Wacana kali ini saya mengusung tema Pancasrada. Sebagai umat Hindu, ada tatwa atau dasar sastra yang menjadi landasan utama kita dalam mempercayai keberadaan Tuhan kita. Keyakinan ini dituangkan dalam 5 dasar keyakinan yang biasa dikenal dengan Pancasrada. Jika dilihat dari unsur kata, Panca berarti 5 dan Srada berarti keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup dan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bagian Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Brahman. Brahman itu adalah Tuhan atau Sang Hyang Widi itu sendiri. Di dalam kitab Upanishad telah disebutkan, Ekam eva adwityam Brahman, hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Bila kita mengingat kembali dalam bait kedua Trisandya dikatakan Eko Narayana Nadwityo Sti Kaschit, artinya hanya ada satu Tuhan dan sama sekali tidak ada duanya. Maka dari itu umat sedharma yang berbahagia, hanya ada satu Tuhan di dunia ini dan tidak ada duanya. Namun bila kita ingat kembali, mengapa banyak orang-orang jarang menyebut Tuhan itu sebagai Sang Hyang Widi? Ini dijelaskan dalam kitab Upanishad yang berbunyi Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai macam nama. Seperti misalnya, saat Sang Hyang Widi sedang menciptakan, maka beliau disebut dengan Dewa Brahma. Namun ketika Tuhan sedang memelihara ciptaannya, maka beliau disebut dengan Dewa Wisnu. Begitu pula saat beliau sedang memeralina segala ciptaannya, beliau disebut dengan Siwa. Begitulah maksud dari Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Sama seperti misalnya di kehidupan kita saat ini. Misalnya saya, Puja, saya sedang berada di sekolah dan sedang mengajar, maka saya disebut dengan ibu guru. Berbeda halnya ketika saya di rumah bersama ibu dan ayah saya disebut sebagai anak. Dan apabila saya membantu orang tua saya bekerja di sawah, saya disebut sebagai petani. Seperti itulah makna dari Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Bagian selanjutnya dari Pancasrada yaitu percaya akan adanya Atman. Atman berasal dari kata an yang berarti nafas. Berarti segala sesuatu yang bernafas di dunia ini ada Atman di dalam dirinya. Seluruh makhluk hidup yang bernafas ada Atman di dalam dirinya. Atman adalah bagian terkecil dari Brahman. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Upanishad yang berbunyi Atman Brahman Aikyam. Atman dan Brahman itu satu. Di setiap tubuh makhluk hidup di dunia ini, tidak terkecuali itu hewan dan binatang, memiliki Atman di dalam dirinya. Atman itulah yang membuat segala makhluk hidup bisa bernafas dan menjalani kehidupannya. Apabila Atman itu telah pergi dari badan kasar itu, maka makhluk itu akan mati. Umat Hindu yang sedharma yang berbahagia, janganlah kita menyiksa atau menghina sesama manusia atau bahkan hewan, karena sejatinya di setiap diri makhluk hidup yang bernafas ada Atman. Dan sudah saya jelaskan tadi bahwa Atman itu adalah Brahman itu sendiri. Jadi jika kita menyakiti sesama manusia, sama saja kita menyakiti
Atman yang ada di dalam dirinya. Sama saja kita menyakiti Brahman yang ada di dalam dirinya. Perlu diketahui, Brahman bersemayam di segala ciptaannya, tidak terkecuali tumbuhan maupun hewan. Jika kita menyiksa hewan, sama saja kita menyiksa Atman di dalam dirinya. Selanjutnya, bagian dari Pancasrada ada karma pala. Karma pala terdiri dari dua unsur kata. Yang pertama yaitu karma adalah perbuatan dan pala yang artinya hasil. Jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan. Segala perbuatan kita di dunia ini memiliki hasilnya, memiliki timbal balik kepada diri kita sendiri. Dan karma pala memiliki 3 macam. Yang pertama ada sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil dari perbuatan kita di kehidupan yang lalu, tidak habis kita nikmati sehingga kita nikmati di kehidupan saat ini. Banyak kita lihat teman-teman kita atau saudara kita, terkadang kita melihat hidupnya tuh biasa saja, tidak pernah mereka rajin, tidak pernah sungguh-sungguh, bahkan tidak pernah berdoa. Namun dia selalu berkecukupan senantiasa. Senantiasa dia bahagia dan damai tentram hidupnya. Itu kenapa? Karena kehidupan karma yang terdahulu. Mungkin saja saudara kita itu di zaman kehidupan sebelumnya dia berlaku baik, selalu mengajarkan dharma, selalu berada jalan dharma, maka ia menikmati hasil dari perbuatannya itu di kehidupan saat ini. Begitu pula dengan orang yang kadang kita lihat sudah bekerja sungguh-sungguh, sering berdoa, namun apa yang ia dapat? Hasil yang ia dapat tidak sepadan dengan usaha yang ia berikan. Itu bukan salah Tuhan atau bukan salah siapapun. Itu adalah karma dia sendiri. Dia dulu berbuat yang jahat atau buruk atau bahkan melanggar segala ajaran dharma, sehingga di kehidupan saat ini dia menerima hukumannya. Umat Hindu yang sedharma, maka sebaiknya kita senantiasa melakukan perbuatan baik agar di setiap kehidupan kita mendapatkan hasil yang baik pula. Selanjutnya ada kriyamana karma pala. Mohon maaf, selanjutnya ada prarabdha karma pala. Jadi prarabdha karma pala ini adalah hasil dari perbuatan kita di kehidupan saat ini dan habis kita nikmati di kehidupan saat ini juga. Contoh kecilnya, misalnya kita mencubit teman kita, lalu teman kita itu refleks dendam ke kita, jadi langsung mencubit kita, dan kita merasakan sakit yang dirasakan oleh teman kita. Itulah maksudnya, apa yang kita perbuat sekarang langsung kita nikmati sekarang. Selanjutnya ada kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil dari perbuatan kita di kehidupan saat ini, kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Maksudnya adalah, apabila kita melakukan perbuatan baik saat ini, maka di kehidupan yang akan datang, kita akan menjalani kehidupan yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan buruk di kehidupan sekarang, maka kita akan menerima hal yang buruk pula di kehidupan selanjutnya. Maka umat sedharma yang berbahagia, marilah kita senantiasa berada di jalan dharma. Sebagaimana dijelaskan dalam Sara Samuccaya 2, Manusa sarwa butesu partate wai subasube, asubesu samawistam subesveva pakarayat, yang artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Itulah gunanya menjadi manusia. Maka umat sedharma yang berbahagia, kita dapat mengambil makna dari sloka yang satu ini, bahwa kita harus selalu senantiasa berada pada jalan dharma, agar kelak nantinya di kehidupan selanjutnya atau bahkan di kehidupan saat ini, kita selalu mendapatkan hasil yang baik pula. Selanjutnya dalam Pancasrada terdapat bagian punarbawa. Punar artinya lahir dan bawa artinya kembali. Jadi punarbawa artinya lahir kembali. Sudah saya singgung di bagian karma pala tadi,
bahwa kita sebagai umat Hindu mempercayai adanya kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini selalu terjadi apabila sang Atman masih belum memenuhi ajaran Dharma, masih belum mencukupi jalan-jalan Dharma. Maka dari itu, kita selalu lahir kembali. Kita tidak tahu kita lahir di kehidupan selanjutnya akan menjadi seperti apa. Akankah kita tetap seperti ini? Atau akankah kita menjadi yang lebih buruk bahkan? Atau bahkan kita menjadi hewan, kita tidak pernah tahu. Maka dari itu umat sedharma yang berbahagia, tanamkanlah pada hati saudara bahwa kita harus selalu berada pada jalan Dharma, agar di kehidupan selanjutnya kita tidak pernah menjadi manusia yang berkekurangan, atau bahkan kita tidak akan pernah berinkarnasi sebagai hewan. Banyak pengorbanan suci atau yajna yang dilakukan kepada hewan, seperti menggorok babi ketika ada suatu upacara. Itu dimaksudkan agar Atman dalam hewan tersebut dapat meningkat, sehingga lama-kelamaan dia akan berinkarnasi menjadi manusia dan bisa mencapai jalan Dharma. Apabila sang Atman sudah mencapai jalan Dharma, sudah memenuhi segala jalan Dharma, maka Atman tersebut akan moksa. Moksa adalah bagian kelima dari Pancasrada. Moksa berasal dari kata moksha yang berarti bebas. Bebas dari segala ikatan duniawi, bebas dari segala karma pala. Apabila sang Atman telah mencapai moksa, ini dinamakan moksartam jagadita yacaiti dharma. Maka umat Hindu yang sedharma, patutlah kiranya saya menekankan dari tadi bahwa kita harus selalu melakukan dharma dan menjauhi segala adharma, agar kita bisa moksa, yaitu tujuan tertinggi umat Hindu, menyatu dengan Brahman, menyatu dengan ide Sang Yang Widiwasa. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.